saya ditodong sama Ramadan untuk sharing. Nah, jadi nggak ada materi, tiba-tiba Bang mau ngasih apa? Gitu kan. Itulah akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya, sifatnya nanti lebih ke talk show ya. Jadi memang seperti yang sudah di-share di grup, bahwa judulnya ngobrol hari ini itu terkait masalah bagaimana mengembangkan usaha dengan skema investasi retail. Ya, kebetulan saya dari tahun 2019 kayaknya ya. Mulai dari 2019 sudah mempraktekkan ini gitu. Jadi kalau sekarang outlet saya di Developer Pay itu ada 6, itu 5 itu adalah menggunakan skema investasi retail. Nah, bahkan di grup ini ada investornya nih, salah satu yang sudah menjadi investor. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pelajaran yang ada di TDA, kan sebelum literasi keuangan kita kemarin sempat belajar materi namanya Smart Business Map, ya. Salah satu yang kita pelajarin kemarin di Smart Business Map adalah usaha itu adalah menyelesaikan masalah orang lain. Ya, jadi kapan usaha kita akan survive, akan bertahan adalah saat usaha kita itu masih dibutuhkan orang lain, atau kita masih memberikan solusi terhadap masalah orang lain pada saat ini. Nah, karena saya sudah belajar SBM ini sekitar dari tahun 2014, nah akhirnya bisnis saya pun juga bertransformasi. Nah, pelajaran itu saya coba praktekin dalam keseharian saya juga. Jadi dulu saya membangun toko Klaper Pie ini sekitar tahun 2012. Itu juga dimulai dengan by accident lah ya, artinya memang tidak didesain. Toko ini berjalan begitu saja, dimulai lalu tiba-tiba ada yang beli sehingga dijual dan diteruskan sampai seterusnya. Lalu di tengah jalan saya baru mulai belajar Smart Business Map. Oh, ternyata di Smart Business Map itu dijelaskan bahwa usaha kita adalah usaha kita fokusnya bukan menjual produk. Fokus kita adalah menyelesaikan masalah orang lain. Kita menyelesaikan kebutuhan orang lain. Jualah solusi, bukan jual produk. Gitu ya. Nah, di situ saya mulai perbaiki. Jadi dulu kita jual karena orang suka. Karena orang suka, enak gitu ya. Hanya sebatas itu saja. Lalu yang namanya suka dan enak ini lama-lama kompetisinya makin ketat. Ya, para pemain kuliner juga semakin banyak, sehingga ya bermunculanlah pemain-pemain kuliner yang lain, sehingga yang namanya kuliner enak itu menjadi wisata gitu ya. Makanya kita kenal dengan wisata kuliner. Jadi hari ini makan apa, besok makan apa, besok makan apa, besoknya makan apa. Nah, sekitar 2015, 2016 kayaknya, 2015, 2016 kita mulai transformasi, mulai merubah segmen, mulai merubah positioning bahwa kita tidak sekedar menjual makanan enak. Kita berusaha untuk memperkenalkan brand kita sebagai gift. Ya. Nah, itu awalnya. Lalu seiring berjalan, saya berubah lagi. Jadi Toko Pai ini bukan hanya sekedar tokonya. Saya punya mimpi yang lebih besar lagi, yaitu ada masalah lagi ternyata. Masalah yang lebih besar lagi daripada hanya sekedar jual dan beli gitu ya. Sekitar 2016 saya mulai belajar ternyata banyak itu masalah
pengusaha itu yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Tapi di sisi yang lain, saya juga melihat banyak sekali orang-orang yang memiliki uang di tabungannya, di rekeningnya, yang nominalnya tidak terlalu besar gitu ya. Ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang cuma seratusan juta gitu ya. Dan dia kepengen uang itu dia investasikan. Hanya saja dia tidak tahu mau diinvestasikan kemana. Gitu. Nah, dari situlah muncul ide saya untuk mengembangkan usaha yang saya geluti saat itu, toko kue, untuk menjadi bisnis model. Jadi saya mulai setting toko itu bagaimana caranya supaya bisa dikembangkan dengan skema investasi retail. Di waktu itu kita buka toko, prediksi kita nilainya antara 100 sampai 200-an juta, dan itu bisa diinvestasi oleh beberapa orang. Jadi nilainya cukup terjangkau lah ya, dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Tidak harus memiliki, satu orang harus memiliki ratusan juta. Nah kebetulan saya dari tahun 2017 sampai 2016 itu ya, sudah banyak yang minta untuk investasi. Nah, sudah beberapa kali menghubungi, nanyakan, mungkin nggak kalau saya investasi, atau bahasanya yang biasa sering dipakai itu adalah franchise. Bisa franchise nggak di sana? Gitu. Begitu dia bilang franchise ya, tentu ini maksudnya adalah investasi gitu. Karena franchise ini nama yang apa ya? Populer. Nama yang populer gitu ya. Padahal prakteknya belum tentu franchise. Tapi orang tetap aja bilangnya franchise gitu ya. Karena franchise sendiri ada regulasi, kalau regulasinya tidak dipenuhi berarti dia tidak layak untuk disebutkan franchise. Nah, karena sudah ada permintaan dari 2017, hanya saja waktu itu saya pribadi belum cukup nyali dan saya rasa juga belum siap untuk terima itu. Saya terus perbaiki sistemnya, administrasinya gitu ya. Sampai akhirnya kita berani mencoba di tahun 2019. Kita coba, waktu itu satu orang, anak ini masih sangat muda umurnya, dia punya properti dan punya uang. Waktu itu saya tawarkan bagaimana kalau diinvest oleh beberapa orang, dia bilang nggak perlu, saya aja sendiri karena saya sudah lama gitu ya. Ya udah, akhirnya kita mulai, dan itu proyek pertama nilainya sekitar 150 juta untuk satu toko. Udah sama tempat tuh, Bang? Di luar tempat? Sudah sewa dan sudah termasuk semua ya. Modal secara keseluruhan mulai dari sewa, renovasi, sampai jalannya operasional sehari-hari. Lalu di selang beberapa bulan, Agustus, waktu itu saya ingat 2019 Agustus, lalu di November 2019 juga, dapat investasi yang kedua, yang nilainya lebih kecil daripada itu. Nilainya kalau nggak salah saya cuma 45 juta. Itu buka toko yang kedua dengan skema yang sama. Sekarang sudah ada total ada 6 outlet, 5 sudah berjalan pakai skema investasi retail. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus perbaiki supaya nanti bisa lebih banyak lagi yang menginspirasi teman-teman gitu ya, yang punya usaha, dan juga bisa menampung uang-uang dari masyarakat yang selama ini mungkin sifatnya hanya pasif, tidak produktif. Cuma ada di rekening doang gitu ya. Lama-lama belanja habis gitu ya. Cari lagi. Nah gitu. Saya juga pernah dapat salah satu referensi dari buku gitu ya. Perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang. Salah satunya adalah bagaimana masyarakatnya mengelola uang. Ya, biasanya di negara-negara maju, uang-uang mereka itu sangat produktif. Jadi artinya
Kalau kita punya uang nganggur gitu ya, 50 juta, itu uangnya biasanya menghasilkan. Ditanam atau dibelikan satu produk investasi, lalu bisa menghasilkan dalam periode tertentu, walaupun mungkin nilainya tidak terlalu besar. Gitu. Tapi dibandingkan dengan produk-produk perbankan seperti tabungan atau deposito, itu tentu jauh lebih besar produk-produk investasi. Sementara di negara berkembang, ya kebanyakan uang-uang tadi sifatnya tidak produktif. Sifatnya uangnya pasif, hanya tersimpan rapi, gitu ya, tidak digunakan apa-apa. Nah, jadi kalau yang sekarang saya coba jalani adalah bagaimana saya membangun unit-unit bisnis yang bisa dilakukan supaya bisa dikembangkan dengan menggunakan dana dari masyarakat yang sifatnya skalanya kecil-kecil. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang yang kita uji coba baru satu toko, baru satu brand seperti Pai gitu ya. Kedepannya mungkin kita akan memiliki banyak brand, bukan hanya satu brand saja, bisa jadi banyak sekali brand. Hanya saja ya mimpi besar dimulai dari satu langkah kecil gitu ya, satu langkah kecil-kecil kita jalani, mudah-mudahan nanti suatu saat memang bisa jadi besar. Oke. Makanya Dan. Oke, sip. Thank you, Bang. Oke, teman-teman yang lain, kalau ingin bertanya silakan di open mic aja langsung. Atau raise hand boleh juga, open mic boleh juga, open kamera boleh juga. Oh ya, sebelum teman-teman bertanya nih, Bang. Ini skema investasi retail. Ini maksudnya apa nih, Bang? Investasi retail ini apakah sama yang Cleverpay terapkan sekarang atau usahanya yang bidang retail gitu, Bang? Bukan. Jadi maksud investasi retail itu adalah kita berinvestasi dengan nilai yang tidak terlalu besar. Oh. Ya, misalnya 25 juta atau cuma 20 juta. Jadi kalau investasi itu sebenarnya kan ada regulasinya. Ada lembaga OJK yang mengatur regulasi itu. Jadi kita sebagai masyarakat umum itu tidak boleh mengumpulkan dana masyarakat lebih dari 9 orang secara perorangan pribadi ya. Kalau lebih dari 9 orang mengumpulkan dana masyarakat itu harus membuat badan seperti koperasi. Nah, itu istilahnya retail. Jadi kalau kecil-kecil dikumpulin itu retail. Nah, sementara kalau kita sudah lebih dari 9 orang, bentuknya harus ada badan seperti koperasi tadi. Atau yang terkenal yang besar di Indonesia itu namanya Santara. Santara. Ya, Santara itu yang besar, tapi sekarang kalau nggak salah lagi bermasalah karena ada kasus. Santara itu punyanya Mardigu Wowi itu ya. Wow. Mardigu Wowi dia mengumpulkan dana masyarakat, mereka mempunyai website dan apa namanya? Kalau kita punya usaha kita bisa cari investasi di sana. Kalau kita punya uang kita bisa invest juga di usaha yang disebutkan di sana. Dan aku juga pernah lihat ada di Jakarta tuh ada BMT namanya BMT Asyidik juga menggunakan pola yang sama. Mereka pakai badan koperasi itu untuk menyalurkan dan menerima permintaan investasi. Kalau yang aku jalani sekarang karena sifatnya retail, jadi di bawah 9 orang bisa dilakukan secara personal tanpa perlu perizinan. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah dapat gambaran ya. Jadi maksudnya investasi retail itu bukan usahanya retail, tapi investasi yang jumlahnya tidak begitu besar atau sedikit-sedikit. Ya, sesuai dengan peraturan berlaku, Bang ya. Oke, teman-teman silakan mulai. Ada yang penasaran atau yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja di open mic. Ya, belum ada yang bertanya nih Bang. Ramada mau nanya lagi nih Bang. Apa plus minus ini Bang? Investasi retail dengan jumlah yang sedikit dengan investasi yang langsung gede-gedean gitu Bang.
Oke. Sebenarnya investasi atau kita mengembangkan usaha itu sangat banyak optionnya. Ya, kita bisa saja mengembangkan pakai dana kita sendiri gitu ya. Kita nggak perlu pinjaman orang lain. Kalau kita punya duit ya invest. Kita punya uang tabungan kita pakai. Boleh sih itu. Ini hanya option ya. Dan kita juga melakukan ini juga atas dasar pilihan. Memang ini kita punya tujuan. Nah, balik lagi ini semua usaha atau keputusan yang kita ambil tergantung dari tujuan yang kita inginkan. Kalau di kita kebetulan tujuan kita adalah memperkenalkan bagaimana pengembangan usaha ini pakai skema investasi. Karena tadi ada dasar kebutuhan gitu ya. Ada dasar market. Jadi ada dua hal yang saling membutuhkan. Satu, banyak sekali kita lihat usaha-usaha di luar sana itu yang usahanya sebenarnya bagus, cukup bagus, produknya spesial gitu ya, dibutuhkan oleh orang, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengembangkan atau membesarkan, atau bahkan tidak punya modal untuk memperbesar usahanya. Tapi di satu sisi lagi kita lihat banyak sekali orang yang punya uang, gitu ya. Tapi uang ini nggak tahu mau diapain uangnya, hanya disimpan saja di tabungan gitu ya. Nah, sehingga kita ngelihat sebenarnya oh di sini ada peluang nih ya gitu. Peluang bagaimana usaha yang punya potensi-potensi ini tadi bisa dikembangkan. Misalnya ada yang jualan cendol gitu ya. Cendol enak, produknya bagus, konsumennya cukup banyak. Cuman ya dia cuma punya satu cabang, nggak nambah-nambah, nggak buka-buka cabang. Masalahnya secara umum biasanya cuma ada dua. Satu, dia tidak tahu cara mengembangkannya, tidak tahu cara dia menambah cabangnya, cara mengelolanya, atau dia tidak punya uang untuk membesarkan atau mengembangkan atau membuka cabang berikutnya. Sehingga kita melihat ini ada potensi peluang ini ya. Oh ya udah. Hanya ini tujuan kita. Kalau teman-teman yang lain, kalau sudah punya usaha dan punya modal sendiri, sah-sah saja gitu ya, membuka cabang atau membuka usaha yang baru dengan modalnya sendiri gitu. Tentu dengan tujuannya berbeda. Makanya sekali lagi kita menjalani usaha bisa jadi usahanya sama tapi tujuannya berbeda. Nah, gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu adalah visi. Apa sih visi kita? Gitu. Mempunyai usaha itu, apakah hanya sekedar punya penghasilan, punya pendapatan, atau justru punya visi yang berbeda? Nah, ada satu hal yang menarik yang saya pelajari beberapa waktu terakhir adalah bisnis yang besar itu biasanya sesuai dengan visinya yang besar. Seperti kemarin saya pernah dengar kopi kenangan, ya, teman-teman tahu ya kopi kenangan. Kopi kenangan itu adalah salah satu startup yang sukses. Kopi kenangan ini sekarang sudah jadi unicorn kalau nggak salah ya. Sudah terima berapa juta US dollar investasi untuk mengembangkan usahanya. Dan dia salah satu startup yang sudah profit dari tahun pertama. Itu mereka menerima investasi, dia langsung profit dari tahun pertama. Tidak seperti Gojek, tidak seperti Tokopedia, Grab gitu ya, yang masih rugi sampai hari ini. Walaupun mereka sudah terima dana itu ratusan miliar, bahkan ada yang triliun gitu ya, bahkan triliun gitu, tapi masih merugi miliaran setiap tahun. Nah, kopi kenangan ini menariknya, foundernya itu mengatakan visi foundernya, visi ownernya itu adalah bagaimana dia mengekspor komoditi asli Indonesia dalam bentuk brand. Jadi kan kalau kita tahu Indonesia selama ini kalau ekspor ke luar negeri itu yang diekspor adalah cuma komoditi. Misalnya rempah-rempah gitu ya atau kopi yang diekspor itu cuma kopinya doang.
nggak dalam bentuk brand. Nah, mereka punya visi adalah mereka mau ekspor nih komoditi asli Indonesia tapi dalam bentuk brand. Jadi mimpi mereka nanti kopi asli Indonesia ini diekspor ke luar negeri itu dalam bentuk brand kopi kenangan. Makanya mereka punya usaha yang pertumbuhannya luar biasa ya. Jadi kalau mereka buka cabang di satu daerah itu bukan hitungan 1-2 gitu ya, tapi bukanya sekali 5-10 gitu. Dan itu sangat cepat pertumbuhannya. Nah, jadi itu. Saya juga pernah dengar statementnya Nadiem Makarim mengenai Gojek, itu juga visinya sangat besar. Karena dia melihat kebutuhan orang terhadap sarana transportasi waktu itu. Sehingga dia punya visi yang besar sampai sekarang. Walaupun Nadiem Makarimnya sudah tidak ada lagi di Gojek, tidak sebagai CEO gitu ya, tapi mimpinya atau visinya dia itu masih dipakai sampai sekarang, bahkan diperbesar gitu dengan orang-orang lain. Itu juga salah satu alasan kenapa kok Gojek bertumbuh juga sangat cepat sekali, karena visinya besar. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi kenapa teman-teman harus pakai skema ini? Tidak harus gitu ya. Skema ini adalah opsional. Salah satu pilihan yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Tapi tidak mesti. Kalau teman-teman mau pakai cara yang lain, pakai satu investor saja boleh. Atau mau pakai uang sendiri boleh. Atau mau pakai uang keluarga saja gitu boleh juga. Nah, kembali ke tujuan kita masing-masing. Gitu kira-kira. Oke, Bang. Ya, silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, belum ada juga. Ya, nanti silakan langsung dipotong ya. Boleh raise hand atau langsung open mic. Oh, Kak Zura mau bertanya? Bukan bertanya tuh enggak ya Bang ya? Boleh, boleh. Silakan, silakan Kak, Apa silakan. sih Curhat boleh juga. Silakan, jadi silakan. iya kalau investasi ini sejujurnya saya nggak tahu, saya masih buta soal regulasinya dan lain sebagainya kan. Jadi kayak man behind the gun yang lebih dominan ketika mengambil keputusan kayak gitu. Jadi siapa nih yang handle, reputasinya gimana? Oke, bungkus kayak gitu. Padahal sebenarnya kan itu nggak objektif ya Bang ya. Ya, Jadi ya, kalau ya. misalnya pemula nih kalau kita handle semua operasional itu kan nggak sanggup ya Bang ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan uang, dana kita untuk investasi ke bisnis-bisnis teman-teman kayak gitu. Nah, gimana sih cara ngenalin bisnis yang ini sehat kayak gitu. Ini oke bisa dipertimbangkan kayak gitu. Indikatornya apa yang yang paling umum Bang, yang paling amatir Bang, yang paling gampang dipahami ya Bang request-nya. Ya, 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 ya. Iya, makasih Bang Pertanyaannya Ridwan. sederhana, sama-sama. Nah, ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya berat nih. Dan ya, Kak Zura ini juga salah satu investor saya nih. Di mana Bang? Ya, Delima atau di mana Bang? Ya, di Delima. nah Bang Ridwan gitu kan, ya udah nggak mikir lagi, ayo bungkus kayak gitu. Nah, tapi kenapa coba kalau ditanya pertimbangan objektifnya lah langsung bengong. Ya percaya sih kalau Bang Ridwan kayak gitu doang gitu kan, itu kan nggak bisa dipakai ke semua orang kan Bang. Kayak gitu. Betul, betul. Nah, memang banyak sekali komponen kita, pertimbangan kita pada saat kita mau berinvestasi ke sesuatu hal gitu ya, suatu produk investasi. Salah satunya ya memang ini buat kita
pemilik usaha, memang yang paling penting yang harus kita jaga adalah reputasi, nama baik kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu punya reputasi yang kurang baik. Karena kalau reputasi kita kurang baik, baik itu di mata teman-teman atau di mata stakeholder seperti supplier gitu, pasti kita juga akan sulit gitu. Dapat kepercayaan. Tapi kepercayaan saja tidak cukup. Kepercayaan saja tidak cukup, nama baik kita juga tidak cukup, reputasi kita juga tidak cukup. Nah, makanya kita kemarin dalam kurikulum pembelajaran kita di TDA dalam pengurus 7.0, materi yang kita pelajari pertama adalah namanya Smart Business Map. Nah, Smart Business Map ini peta bagaimana kita menganalisa sebuah bisnis. Bisnis ini apakah lagi sunset ataukah lagi sunrise. Nah, ini sebenarnya knowledge yang cukup powerful atau tools yang bisa kita pakai untuk apapun. Untuk kita membangun bisnis, untuk memperbaiki bisnis yang sudah jalan, atau bahkan kita mau berinvestasi ke sebuah bisnis. Atau kita mau kerjasama dengan sebuah bisnis, banyak sekali bisa dipakai. Tools SBM ini, Smart Business Map. Gitu ya. Jadi kita perhatikan bukan hanya sekedar siapa orang yang menjalankan, bagaimana reputasinya juga, tapi kita juga menganalisa bagaimana bisnis tersebut. Nah, kalau kita pelajar kemarin di Smart Business Map itu ada 3 modul. 3 modul. Coba aku lihat masih ada materinya nggak ya? Ada 3 modul. 3 modul yang kita pakai. SPM. Contoh ya. Nah, kelihatan ya? Ada ya? Kelihatan. Nah, ini SBM board namanya. Ini ada 3 modul. Modul yang pertama namanya playing field. Yang kedua market landscape. Yang ketiga operational profitability. Jadi kalau kita mau berinvestasi, salah satu pertimbangannya adalah kita perhatikan nih. SBM board-nya bagaimana sebuah bisnis tersebut. Di playing field itu intinya adalah kita mengecek apakah marketnya cukup besar atau tidak. Usaha ini punya potensi atau tidak. Atau kalau punya potensi, kira-kira sebesar apa potensi yang dia punya. Kalau kita mau belajar jadi investor kecil-kecilan, ya kita harus mulai pertimbangkan ini. Kita mulai belajar menganalisa semua bisnis itu kira-kira ini potensi apa enggak gitu ya. Walaupun tidak ada jaminan asumsi yang kita miliki benar gitu ya. Tapi kalau kita melatih terus, insya Allah nanti kemampuan kita jadi lebih baik. Nah, di playing field ini kita bisa lihat itu. Siapa sih yang punya masalah, siapa sih nanti target marketnya, terus marketnya sebesar apa sih. Terus ini poin kelima, faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi sebuah bisnis gitu. Dan itu tadi gitu ya. Itu terkait dengan modul playing field. Jadi pertimbangan kita itu. Lalu yang kedua marketnya, market landscape. Bagaimana cara dia bermain? Apa uniknya dia? Kalau di SBM itu ada bahasanya adalah USP, Unique Selling Positioning. Dia punya USP nggak dengan kompetitornya dia? Kuat nggak USP-nya? Terus gimana cara dia menjual? Terus bagaimana cara dia mengelola konsumennya? Kan? Nah, itu yang perlu diperhatikan dari market landscape. Lalu yang terakhir ya tentu operasional dan profitability. Nah, kalau di kita itu biasanya sebelum investasi kita membuat dulu proyeksi. Proyeksi investasi, berapa banyak modal yang dibutuhkan, terus nanti untuk menjalankan operasional dia butuh biaya sebesar apa,
terus nanti prediksi penjualannya seperti apa, profitnya seperti apa, itu sudah dibikinkan proyeksi dulu terlebih dulu. Nah, dari 3 modul ini, disitulah kita akan menilai sebuah bisnis ini potensi atau tidak. Bisa jadi marketnya besar, gitu ya. Terus market landscape-nya juga bagus, punya kekuatan, tapi profitability-nya kecil, gitu ya, kecil banget. Nah, bisa jadi bisnisnya tidak menarik. Gitu. Misalnya kayak apa? Jualan beras, gitu ya. Beras sumbar, beras apa namanya? Bahasa kita, beras mudik. Beras mudik. Kan gampang ya, marketnya banyak, seluruh orang makan beras, makan nasi. Terus ya misalnya anggaplah dia punya sawah sendiri gitu ya. Ini pertanyaannya, nah, gimana jualannya gitu kan? Bagaimana profitnya? Oh, ternyata profitnya kecil, kecil banget. Ya, gimana dia mau kerjasama kalau profitnya terlalu kecil, sehingga bisnis tidak terlalu menarik. Ya. Jadi kombinasi 3 modul ini juga tidak boleh disepelekan. Jadi kalau ada salah satu yang kurang bagus, ya kita bisa jadi pertimbangan. Apakah kita tetap berinvestasi atau tidak? Sederhananya begitu. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap, ya mau tidak mau harus ikut dulu workshopnya SBM. Ya, workshopnya SBM nanti akan dijelaskan modul per modul dari sini. Itu kira-kira sederhananya, Kak. Kalau ini kan bisnisnya udah berjalan nih Bang. Kalau bisnisnya belum berjalan, gimana ininya Bang? Tipsnya Bang? Kalau bisnisnya belum jalan. Nah, kalau bisnisnya belum jalan, dia tentu pakai presentasi. Dulu 2014 atau 2015 ya, saya pernah dari SBM ini juga, saya pernah ikut nasional apa bahasanya dulu ya, kompetisi bisnis model. Jadi dulu foundernya Pak Budi Isman sempat menyelenggarakan Smart Business Map ini di 8 kota besar di Indonesia. Ada Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Jakarta, Surabaya, mana saja ya? Ada beberapa kota, 8, Bandung gitu ya. Pilihlah 8 kota dengan 5 kategori industri. Kebetulan saya waktu itu mewakili Pekanbaru untuk kategori F&B. Di situ kita diadu bisnis apanya? Bisnis plan. Bisnis plan itu ya dari beberapa teman-teman itu bahkan ada yang bisnisnya belum jalan. Gitu ya. Belum jalan tapi sudah punya bisnis plan. Nah, bisnis plan itu isinya ini juga. Isinya ini. Bagaimana playing field dulu saya mempresentasikan bisnis plan itu pakai pitch deck istilahnya gitu ya. Pitch deck itu ada 10 slide presentasi, dengan 10 slide itu dalam waktu sekitar 5 menit kita bisa menjelaskan bisnis kita dari A sampai Z. Nah, mungkin nanti teman-teman juga kalau mau lihat di reality show ada seperti kayak Shark Tank, seperti apa ya, Dragon Dance, itu isinya bagaimana orang mempresentasikan bisnisnya, baik yang sudah jalan, baru jalan, bahkan ada yang belum jalan, untuk mendapatkan investasi dari investor. Tapi presentasinya cuma di bawah 10 menit rata-rata gitu ya. Dan ini di negara-negara maju sangat umum terjadi. Nah, biasanya kita pakai cara itu. Nah, kalau kita belum tahu bagaimana caranya membuat bisnis plan, ya tentu ini perlu belajar gimana caranya membuat presentasi. Jadi memang bisnis itu ada yang istilahnya by design. Jadi memang didesain sedemikian rupa supaya bisa berhasil dalam eksekusinya. Bahkan ada bukunya tuh, kalau nggak salah judulnya adalah
The Art of Pitching ya kalau nggak salah ya. The Art of Pitching, Guy Kawasaki. Dia punya 10 template slide yang perlu kita isi supaya kita bisa mempresentasikan bisnis kita dalam waktu di bawah 10 menit. Atau bahkan kalau ekstrimnya dia 5 menit. Jadi kalau kita di sebuah lift gitu ya, ketemu orang, kita naik ke lantai tertentu, dalam perjalanan di lift kita bisa cerita bisnis kita seperti apa. Itu bisa dipakai untuk investor atau bisa dipakai untuk partner. Kalau kita nanti kepengen memiliki partner dalam berbisnis. Gitu. Oke. Gimana Kak Zura? Silakan. Ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Udah Bang. Jadi SBM yang kita pelajari kemarin tuh bukan hanya untuk untuk diterapkan di bisnis ya Bang ya, tapi juga untuk ngebaca bisnis orang ya, mau masuk atau enggak kayak gitu ya Bang ya. Betul. Jadi makanya kemarin kenapa salah satu pertimbangan kita juga menginginkan SBM ini menjadi materi yang dipakai untuk periode pengurus 7.0. Salah satunya memang tools ini sangat powerful. Dia bisa untuk membangun sebuah bisnis, bisa menganalisa bisnis yang sedang berjalan atau yang lagi sakit, atau tadi bisa mengembangkan sebuah bisnis. Kalau bisnisnya sedang berkembang, mau dibesarkan lagi, bisa pakai teorinya Smart Business Map. Ya. Dan biasanya yang namanya tools itu dia semakin dilatih, semakin mahir kita menggunakan. Nah, jadi artinya kalau saya pribadi biasanya menggunakan SBM ini menganalisa bisnis-bisnis yang sedang berjalan. Misalnya kemarin tuh saya sempat lihat itu ada Fajar Kosmetik, lalu kompetitornya ada Miss Glam gitu ya. Terus ternyata di mall-mall juga lagi happening itu yang namanya toko-toko retail khusus produk-produk kecantikan gitu ya. Nah, ini juga kita bisa analisa pakai SBM. Oh, ternyata marketnya besar banget nih sekarang ini. Marketnya besar banget dan mereka masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda setiap brand. Kalau dulu kan yang saya tahu itu sabun cuci muka tuh cuman Biore, Pond's gitu ya, Nivea paling. Sekarang yang mereknya nggak bisa saya baca gitu ya, tulisannya ada yang tulisan Jepang, tulisan Korea gitu kan, itu banyak banget gitu. Bahkan kemarin saya ngantar anak itu ke apa ya, ke salah satu retail itu, kaget gitu, ini gimana ya dia jualan sabun cuci muka dengan mungkin itemnya mungkin lebih dari 20 atau 30 item itu. Dan itu laku semua gitu. Buset. Laku semua. Ternyata memang marketnya lagi besar, bahkan di Indonesia itu kalau kita lihat di apa ya, di marketplace itu ya, seperti di Shopee, di Tokopedia, itu jumlah jualan mereka di item produk-produk kecantikan itu ribuan, ratusan ribu pieces terjual gitu, saking besarnya. Nah, makanya kemarin sempat ada isu yang MS Glow ya punya omset sekian 600 miliar. 100 miliar sebulan ya, itu sangat masuk akal gitu. Sangat masuk akal kalau mereka punya omset sebesar itu. Juragan Karena 99. Karena marketnya sangat-sangat besar. Nah, itu kita latih aja gitu. Kita coba baca, oh ini gimana ya? Siapa yang punya masalah? Apa solusinya? Sebesar apa marketnya? Terus gimana cara USP-nya dia? Nah, kita latih-latih aja di situ. Sambil kita reminder ulang materi-materi yang sudah pernah ada. Nah, makanya kemarin saya juga menyarankan sama teman-teman yang sudah belajar SBM agar SBM-nya terus dilatih supaya analisa kita semakin tajam dalam melihat sebuah usaha. Pertama kayak kita di TDA kan ya, yang namanya bisnis ini kan juga bukan harga diri gitu ya.
bukan label kita. Oh, ini Ridwan Klaper Pie. Terus kalau Klaper Pie-nya tutup, apakah kita juga ini gitu? Kita juga tutup juga kan enggak ya? Nah, biasanya usaha itu ya pertimbangannya adalah logika rasional. Kalau usahanya masih potensial ya kita terusin. Kalau sudah enggak prospek, kita tutup, kita ganti dengan usaha yang baru. Dan sesuatu yang sangat wajar pada saat kita buka dan tutup sebuah usaha gitu. Jangan sampai kita malu gara-gara wah usaha saya tutup, ya udah deh saya pelan-pelan hilang gitu ya. Kayak gitu juga caranya. Itu sih kira-kira. Oke, Bang. Terima kasih Bang Ridwan. Sama Kak Jura. Ya, melanjutkan pertanyaan Kak Zura ini, Bang. Tadi kan sudut pandang investor melihat usaha yang sedang berkembang. Kalau sebaliknya, Bang, berdasarkan pengalaman Abang nih, sebagai pemilik usaha, ada nggak Abang memilih investornya gitu, Bang? Sebaliknya. Ya, Atau ada yang punya uang langsung ya udah, lu punya uang ya udah gue terima gitu. Atau ada Abang punya ya, kriteria investor atau gimana Bang? ya. Pada prinsipnya semua investor tuh tujuannya satu. Mau dia uangnya sedikit, mau dia uangnya banyak, tujuannya cuma satu. Bagaimana uangnya ini adalah menghasilkan, produktif. Hanya itu saja. Jadi buat aku pribadi ngelihat investor tuh tidak ada bedanya. Tidak ada investor ini baik, ini kurang baik, ya enggak. Kita pun mungkin kalau punya duit, gitu. Saya sendiri kalau punya duit investasi di suatu usaha, maunya uang yang kita investasikan itu produktif, menghasilkan, gitu ya. Makanya penting di awal itu buat kita melakukan edukasi, gitu ya. Kita presentasi dulu jelaskan apa hak dan kewajiban investor, apa hak dan kewajiban si pengelola. Jadi jangan sampai labelnya investasi, tapi prakteknya adalah pinjaman. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau pinjaman itu artinya usahanya mau untung, usahanya mau rugi, ya uangnya harus dikembalikan gitu kan. Tapi kalau dia investasi, nah, kalau ada sesuatu dengan usahanya rugi, tidak menghasilkan, ya uangnya pasti hilang gitu ya. Uangnya pasti mengalami kerugian. Tadinya dari 100 juta, rugi 20 juta, tinggal 80 juta. Berkurang uangnya, otomatis. Nah, yang penting itu sih ya. Di awal ini kita harus sama-sama jelas masalah kesepakatan. Apa hak dan konsekuensi dari investor atau pengelola. Jadi nanti di perjalanan tidak ada masalah. Atau di perjalanan nanti ada perubahan. Misalnya dia nggak mau investasi lagi karena dia butuh uang untuk segala sesuatu. Ya boleh aja, silahkan. Yang penting tugas kita adalah menyiapkan exit plan yang diperlukan. Kalau dia berhenti gimana? Nggak masalah. Kita tinggal investasi, cari investasi lain, cari investor lain gitu ya. Atau kita investasi sendiri di sana. Jadi ada option-option yang memang harus kita siapkan dari awal. Gitu. Jadi akad itu juga termasuk salah satu yang buat saya pribadi itu jadi penting gitu ya untuk dikomunikasikan di awal sebelum kita memang mengikat dalam perjanjian. Itu kira-kira dan. Jadi kalau buat aku pribadi sih nggak beda-beda ini investor mau yang mana sih nggak ada masalah. Boleh bebas dari mana aja. Oke, siap. Oke, teman-teman yang lain silakan. Boleh langsung bertanya. Kak Emma, ada yang mau ditanyakan? Iya, ada yang mau ditanyakan sedikit nih. Iya, silakan Kak. Untuk kita ikut investasi yang usahanya baru mulai di awal, kan tadi ini dari apa? Dari yang membuat usahanya itu dia udah presentasi itu gitu. Secara teori kita lihat di atas kertas kan menguntungkan. Pengalaman saya ada beberapa ikut investasi, ada yang gagal gitu. Jadi apa yang
harus kita perhatikan kali dalam mereka saat presentasi itu tuh. Dalam presentasinya kayaknya bagus-bagus semua gitu. Ternyata ujung-ujungnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita menganalisa sebuah usaha memang biasanya butuh keterampilan. Keterampilan ini yang perlu kita latih. Kalau kita baru mulai investasi biasanya memang faktor emosional lebih tinggi daripada faktor rasional gitu. Kita seringkali tidak terlalu kritis dalam melihat presentasinya calon, ya. Kita melihat, oh iya, biasanya gitu ya, orang membuat presentasi itu sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah, nanti kita tinggal lihat aja tuh, kita kritisi. Coba ya, saya mau sharing juga, ini ada contoh proyeksi yang saya pernah bikin. Nah, ini contoh proyeksi yang saya bikin. Biasanya untuk membuat sebuah usaha, saya kasih tahu dulu, saya butuh modal untuk membuat sebuah toko, itu sekitar 150 juta. Dengan perincian seperti ini. Ada sewa 1 tahun nilainya 35 juta, ada uang buat kas nilainya 10 juta, ada biaya yang nantinya dipakai buat renovasi gitu ya, atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk sebelum toko buka, nilainya 38 juta, ada untuk pembelian barang-barang atau aset sebesar 67 juta. Nah, ini kan sifatnya pertanggungjawaban. Jadi pada saat kita minta uang segini, nanti pada saat tokonya mau buka, kita akan laporkan nih penggunaan uangnya. Nah, kita tinggal cek aja uang ini, atau sebelum pada saat kita presentasi nih, kita persilahkan untuk calon investor untuk mengkritisi angka ini. Ada nggak yang nilainya terlalu besar, gitu ya? Ada nggak nilainya yang tidak masuk akal? Ada nggak item-item yang kita rasa tidak perlu, gitu ya? Misalnya, ini gaji karyawan misalnya nilainya 10 juta gitu. Kok mahal banget ya? Gaji apa? Trainingnya ngapain tuh kok sampai 10 juta itu? Misalnya gitu. Kita boleh kritisi itu gitu ya. Jadi jangan malu-malu juga kita mengkritisi. Karena di awal modal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana investasi kita di sana. Kalau modalnya saja sudah terlalu besar di awal, biasanya effortnya untuk menghasilkan juga akan lebih besar. Nah, ini juga teman-teman harus paham, nanti yang sudah mulai belajar literasi keuangan, mulai mengerti bahwa semakin besar uang yang kita berikan untuk sebuah usaha, itu tanggung jawab untuk menghasilkannya lebih besar. Kemarin ada contoh begini, kita punya usaha, satu modalnya 100 juta, satu lagi modalnya 200 juta. Ya kan? Kalau kita punya usaha modalnya 100 juta, menghasilkan 10 juta, misalnya gitu ya, modalnya 100 juta, hasilnya setiap bulan 10 juta. Kalau kita punya usaha yang satu lagi modalnya 200 juta, idealnya supaya sama dengan usaha yang pertama, hasilnya berapa? 20 juta kan ya? Ya, harusnya 20 juta. Nah, kalau ternyata modal kita 200 juta, hasilnya tetap 10 juta, nah berarti ada yang salah. Ya kan? Ada uang yang tidak produktif di situ. Buat apa saya usaha modal lebih besar, tapi hasilnya sama, kan gitu ya. Nah, makanya kita juga harus kritisi di awal. Nah, kalau teman-teman yang belum berpengalaman di investasi, biasanya tidak terlalu teliti melihat total investasi. Kita berhak sebagai calon investor untuk melihat penggunaan uang investasi yang kita kasih akan dipakai untuk apa saja. Yang pertama. Lalu yang kedua, saya biasanya bikin simulasi biaya operasional setiap bulan. Nah, di sini saya bikin ada beberapa komponen, ada 9 gitu ya. Jadi prediksi kita nanti biaya itu sekitar 15 jutaan setiap bulan. Artinya ini berdasarkan pengalaman kami selama ini mengelola bahwa biaya ini sebesar ini gitu ya. Jadi kita sudah tahu nanti menjalani sebuah usaha ada biaya yang terjadi sebanyak ini. Lalu berikutnya yang ketiga,
kita membuat simulasi penjualan. Arti kita membuat prediksi berapa sih kira-kira omset yang kita inginkan, lalu berapa sih target margin yang kita punya, gitu kan. Nah, nanti dipotong dengan biaya jadinya berapa. Nah, di sini kita contoh, tadi kita membuat omset kita 60 juta sebulan, berarti kurang lebih 2 juta sehari, gitu ya, kalau 30 hari. Lalu keuntungan kita itu 50%. Artinya keuntungan kotor dari 60 juta tinggal 30 juta. Dipotong dengan biaya yang sekitar 15.700.000, jadi bersihnya sekitar 14.200.000. Lalu kalau kita bagi hasil 50-50, nanti investor dapat sekitar 7 juta satu bulan. Atau secara persentase dia dapat hampir 5% setiap bulan dari total investasinya dia. Jadi investasinya 150 juta. Jadi dari 150 juta dia dapat sekitar hampir 5% setiap bulan. Satu tahunnya sekitar 57%. Nah, ini yang kita presentasikan dan silahkan investor itu kritisi sepahit-pahitnya gitu ya. Sekejam-kejamnya gitu. Tanyakan aja, gimana cara dapetin omset 60 juta? Selama ini di toko yang lain gimana omsetnya? Misalnya gitu. Terus ini marginnya kok besar amat? Gimana kok yakin bisa dapat margin 50% gitu. Terus ini biayanya apa aja? Ada yang masuk akal apa enggak biayanya? Jumlah karyawannya berapa gitu kan? Biaya-biayanya ada apa saja? Nah, itu kita perhatikan gitu. Nah, nanti tinggal pembuktian ya, kalau kita sudah kritisi, nanti di bulan berikutnya, nah, bahkan ada yang lebih parah gitu ya. Pada saat presentasi ini bahkan si pemilik usaha tidak mempresentasikan ini gitu ya. Dia nggak punya perhitungan ini. Nah, itu malah lebih berbahaya. Atau dia nggak punya laporan keuangan gitu. Kalau buat saya laporan keuangan itu ya sangat apa ya, sangat urgent. Kalau dia tidak punya laporan keuangan, saya bisa jadi tidak jadi investasi gitu. Karena apa? Dasar pembaginya apa gitu kan nggak jelas. Kali ini jelas. Nah, setelah kita kritisi itu semua, baru kita lihat pembuktiannya setelah laporan keluar. Apakah ini semua tercapai atau tidak? Yang paling nggak bisa kita capai cuma satu sebenarnya, cuma di masalah omset. Karena omset bisa jadi prediksi kita 60 juta, pada prakteknya kita sudah melakukan semua yang kita buat atau yang sudah kita rencanakan, tapi hasilnya belum tentu tercapai gitu ya. Di bulan-bulan awal mungkin karena sepi atau kurang promosi atau promosinya kurang efektif. Tapi kalau masalah margin, masalah biaya itu tidak ada apa namanya? Kita boleh mempertanyakan, loh, kamu janji katanya marginnya 50%. Kenapa kok prakteknya cuma 30%? Nggak sesuai gitu ya dengan janji awal. Atau biayanya tadinya targetnya cuma 15 juta, pada prakteknya bisa sampai 20-an juta gitu kan. Gimana ini? Nah, dari situ kita akan minta pertanggungjawaban dari pengelola. Nah, semakin kita mahir begini ya, menganalisa, mengkritisi, nah di periode-periode berikutnya nanti di investasi-investasi berikutnya kita jauh lebih expert gitu ya. Nah, makanya teman-teman, jadi belajar SBM itu bukan hanya sekedar belajar membangun bisnis, tapi juga belajar berinvestasi sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kita ngerti dengan literasi keuangan, bagaimana laporan keuangan, bagaimana laba rugi, neraca, dan segala macam. Ya, kita perhatikan posisi neracanya. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi kita tinggal lihat, ini sebenarnya apa namanya, pengelolanya one prestasi atau enggak. Kalau pengelolanya one prestasi ya cepat-cepat kita cabut investasinya supaya tidak ini, tidak tambah parah gitu istilahnya. Itu kira-kira penjelasannya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Kak Emma, ada pertanyaan lanjutannya. Silakan Kak. Untuk sementara cukup dulu. Makasih. Oh ya, terima kasih Kak. Nah, Ya, Izin bagi bertanya. teman-teman yang, oh ya boleh Kak panggilannya Kak Amini ya. Ina.
Oh, Kak Ina, Ina Ina. ya. Silakan Kak Ina. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang mau nanya, jadi yang kayak investasi di Klaperpay itu contohnya kan Bang, jadi investor itu terikat dengan kontrak waktu atau gimana Bang? Atau dia bebas misalnya ketika baru berapa lama berjalan setahun gitu kan, tahu-tahu dia berubah pikiran investornya, itu gimana tuh Bang? Ya, ini contoh kasus yang kita pakai ya, yang kita jalani di Klaperpay, itu periode kerjasama itu ada jangka waktu. Kita biasanya periodenya cuma 1 tahun, 1 tahun. Jadi artinya setelah 1 tahun nanti kita perpanjang, perpanjang, perpanjang. Artinya kalau ada perubahan, kita akan lakukan perubahan. Baik itu dari jumlah investasi, baik itu dari bagi hasil. Tapi kalau opsional seandainya dia tidak mencabut atau dia mau menarik investasinya sebelum periodenya habis, itu diperbolehkan. Kita memperbolehkan poin itu supaya mereka bisa saja tidak melanjutkan investasi di waktu yang sudah disepakati. Contoh, kita kontrak selama 1 tahun, periodenya 1 tahun, tapi baru 1 bulan dia mungkin punya kebutuhan ya, kebutuhan mendesak, kebutuhan yang mendadak, dia mau tarik investasinya. Hanya saja syaratnya di kita selama tidak menzolimi. Nah, kalau itu tidak menzolimi, tidak ada masalah. Misalnya di kita tidak dirugikan, atau kalau nanti dia punya beberapa investor, misalnya sampai 5 gitu ya, 5 yang 4 orang lagi tidak dirugikan, itu tidak ada masalah. Kita memperbolehkan kondisi itu. Jadi diperbolehkan dengan beberapa syarat, bahasanya gitu. Oh, berarti semuanya tertuang dalam kontraknya ya Bang ya, kayak gitu. Iya, betul, betul. Itu disebutkan dalam perjanjian. Oh. Hanya Berarti kalau Bang, berarti Bang setelah setahun semua modal investor itu kita balikin semua ya Bang ya? Modalnya tidak dikembalikan sampai usahanya tutup. Jadi kalau dia mau lanjut investasi lagi, kita biasanya ngitung tuh. Kalau kita masih butuh modal yang sama, biasanya kita nggak kembalikan. Tapi kalau kita sudah nggak butuh modal sebanyak itu, kita kembalikan sebagian modalnya. Oh, berarti misalnya setahun nih, kan udah habis kontraknya tuh. Terus investornya udah selesai gitu kan Bang. Misalnya yang satu outlet itu 150 juta misalnya satu investor gitu kan Bang. Berarti yang setelah setahun itu berarti dibalikin gitu Bang. Kewajiban kita membalikkan. Iya, kalau usahanya mau dijalani lagi, kita nanti hitung ulang. Perlu investasi berapa? Di beberapa kasus itu kita sudah kembalikan separuh investasinya. Jadi setelah 1 tahun berjalan, kita nggak perlu investasi sebesar itu lagi. Kita cuma perlu separuhnya saja. Jadi uangnya kita kembalikan separuh. Itu ya nggak mungkin nggak punya modal sama sekali. Kalau nggak punya modal sama sekali berarti usahanya nggak ada dong gitu ya. Usahanya tetap ada, modalnya tetap ada walaupun tidak sebesar yang pertama kan. Ya soalnya kan kalau orang awam kan berpikir kalau dia sebagai investor pas ini aku udah untung dah aku mau tarik lah semuanya modal aku kan kayak gitu tuh. Boleh. Kalau dia mau tarik semua modalnya dia, nanti kita tinggal masukin modal orang lain buat jalanin usaha itu. Oh, gitu. Kan rugi dia kan? Dia nggak dapat bagian lagi dong, karena modalnya udah ditarik semua sama dia. Berarti itu tetap disebutkan di dalam kontrak pokoknya selama setahun kalau udah habis dibalikin gitu ya Bang ya? Enggak, kita nggak bilang dibalikin. Kita cuma bilang periode kontrak itu berlaku selama 1 tahun. Kalau nanti tidak ada perubahan atau tidak ada perjanjian baru, maka dia otomatis diperpanjang. Nah, tapi ini prinsip knowledge yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya modal itu selama usaha itu berjalan, modal itu selalu ada di dalam. Yang boleh kita ambil itu hanya keuntungan. Nah, banyak orang berpikir
modalnya sudah habis gitu. Enggak, modal itu tidak pernah habis. Kalau modal itu habis ya usahanya udah nggak ada lagi kan gitu. Tinggal modal itu apakah masih tetap dengan modal yang sama ataukah justru berkurang atau malah bisa bertambah. Ya, ada contoh misalnya kayak usaha tadinya dia cuma punya 1 ruko, lama-lama dia perbesar jadi 4 ruko. Tentu modalnya berbeda. Waktu 1 ruko cuma 100 juta misalnya. Begitu dia buka sampai 4 ruko, bisa jadi modalnya sampai 1 M. Jadi modalnya bertambah. Tuh. Oke Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama. Ya, Bang, tadi kan kalau misalnya dan sebagian dana investasi dikembalikan, berarti skema bagi hasilnya berubah nanti ya Bang ya? Karena nilai investasi dia sudah berkurang. Ya, biasanya kita begitu. Di kasusnya kita itu, begitu kita kembalikan sebagian modal dari investor, kita minta bagi hasil yang lebih besar. Sebagai pengelola. Misalnya di awal tadi 50-50 gitu ya. Begitu kita udah kembalikan modalnya separuh, ya kita bilang, kita boleh dong minta bagian lebih besar, karena kan modalnya lebih kecil, resikonya lebih kecil gitu ya. Sehingga kita minta bagian yang lebih besar. Terus tadi Bang ada one prestasi, itu berapa lama evaluasi si pengelola Bang? Baru dikatakan ya one prestasi. Sebenarnya kalau one prestasi nggak nunggu lama ya. Bahkan kalau kita sudah tahu hari itu dia ada one prestasi, misalnya toko tidak buka hari itu. Nah, begitu kita tanya sama pengelola, loh kok toko nggak buka nih hari ini? Padahal kita janjinya toko buka sepanjang tahun, paling libur cuman Lebaran, Idul Fitri misalnya gitu ya. Ternyata pada saat kita lewat, loh kok tokonya tutup? Nah, kita tanya ke pengelola, ini gimana toko kok tutup? Saya baru tahu juga tokonya tutup. Nah, itu sudah one prestasi sebenarnya. Investor berhak untuk menanyakan status tadi ke pengelola. Apa alasannya gitu. Kalau ada kerugian yang terjadi, itu harusnya jadi tanggung jawabnya pengelola gitu. 1 hari harusnya punya omset misalnya 10 juta, punya profit 10 juta, jadi gara-gara dia tutup 1 hari rugi gitu kan. Rugi 1 juta. Bisa jadi itu jadi tanggung jawabnya pengelola gitu. Jadi nggak perlu nunggu ini, nggak perlu nunggu lama gitu ya. Ini teman-teman yang mau belajar atau punya niat nanti kepengen buka investasi, tentu harus siap mempertanggungjawabkan kewajibannya kan gitu kan. Kita mampu mengelola, bukan hanya sekedar bersemangat dalam menerima uang investasi. Itu juga harus mampu dalam mengelola uang orang, harus amanah istilahnya gitu ya. Oke. Jadi uang prestasi itu nggak perlu. Oke, Kak Ima, ada yang mau ditanyakan tadi? Silahkan Kak Ima, ada pertanyaan lanjutan. Bang, satu lagi Bang. Ya, silakan Kak. Misalnya kalau kayak ini kasus di suami ya kan Bang, dia proyek gitu kan Bang. Ada proyek senilai 100 miliar. Jadi itu butuh uang di tabungan di rekening perusahaan tuh 20 miliar. Nah, jadi itu gimana tuh Bang? Kan kita butuh investor tuh kan Bang. Harus ada uang cash di tabungan 20 miliar. Itu gimana? Terus gimana bagi-bagi hasilnya? Gimana perhitungannya? Biar investor tuh tertarik Bang. Sama ya, kita sebagai calon pengelola gitu atau kita yang membuka peluang investasi, kita harus menyiapkan skemanya dulu. Bisnis modelnya bagaimana, ruang lingkup kerjasamanya apa saja gitu ya. Jadi jangan sampai perjanjiannya juga nggak jelas atau lingkup kerjanya juga samar-samar gitu ya. Mana sih yang termasuk dalam objek kerjasama gitu? Apakah seluruh proyek ataukah hanya satu proyek saja? Kalau di kita itu kita pisahkan outlet per outlet. Jadi kita punya namanya central kitchen, itu terpisah dari outlet.
Jadi central kitchen kita tidak termasuk lingkup yang diterima investasi. Jadi investor hanya sebatas outlet yang sudah kita buka saja. Jadi outlet dengan central kitchen itu sifatnya jual beli. Jual beli. Ya, kalau kita mainnya di project, kita lihat dulu kalau kita punya satu perusahaan, mereka investasi ini ke perusahaan kita atau ke projectnya aja gitu kan. Itu harus jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dalam perjanjian kerjasama itu yang namanya modal itu tidak boleh diangsur. Modal itu harus disetor di awal, di rekening yang disepakati untuk rekening investasi. Jadi contoh tadi ya, ada proyek 100M, modalnya 20M, ya berarti 20M itu harus disetor dulu. Kita sepakati dulu rekening yang mau kita pakai, misalnya rekening A, ya udah setor dulu 20M sana, baru investasi dimulai. Jadi namanya kalau di kita itu kapan investasi itu dimulai pada saat investor menyetorkan uangnya ke rekening yang sudah kita tentukan. Kalau dia baru tanda tangan belum setor uang, itu berarti investasi belum mulai. Resiko juga belum ada. Kalau untung dia nggak berhak, kalau rugi dia juga tidak dipotong. Gitu. Itu beberapa yang kita pakai dalam skema kerjasama gitu. Jadi pertama lingkupnya harus jelas dulu. Mana yang tidak termasuk, apa saja yang termasuk. Yang kedua, modal harus disetor di awal. Tidak boleh diangsur. Tidak boleh diangsur. Setor di awal, begitu modal sudah disetor, baru konsekuensi dimulai dari situ. Oh, baru setelah mereka itu baru kita, atau pas di awal udah kita bilang bagi hasilnya atau gimana itu ya Bang ya? Oh, kalau bagi hasil ya disepakati di awal. Di Kan awal ya Bang ya? sebelum orang ngasih investasi kan kita presentasi dulu nih kan. Iya, iya, iya. Kayak tadi kita cerita skema yang kita pakai. Ini modalnya sekian, nanti biayanya sekian, nanti kira-kira keuntungannya sekian, kita bagi hasilnya sekian-sekian ya, 50-50 ya. Kira-kira kamu bakalan dapat uang segini nih, kira-kira. Oke, gitu. Oke. Nah, begitu oke, barulah ini kita lakukan. Oke. Jadi ini salah satu tantangannya yang berat adalah amanah ini tadi, bagaimana kita menjaga kepercayaan yang orang berikan kepada kita, gitu kan? Iya, benar. Oke, Kak Ina, terima kasih. Ya, Kak Ima, silakan lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan tadi? Kak Ima. Atau teman-teman yang lain? Ada yang mau Enggak, ditanya Bang. lagi? Oh ya, oke. Kak Miri, ada yang mau ditanyakan? Bang If? Bang Diki? Ya, oke Bang, sambil nunggu yang lain nih Bang. Biasanya apa hal-hal yang menyebabkan investasi itu dibatalkan, Bang? Apakah di awal atau pertengahan, biasanya apa penyebabnya, Bang? Ada yang ini ya, ada yang one prestasi salah satu tuh. Penyebab utamanya itu ya. Jadi ini yang paling berat ya, adalah sama-sama amanah gitu ya. Investornya amanah, pengelolanya juga amanah. Ini yang paling berat. Nah, sebenarnya kalau kita mau usaha kita memang baik-baik saja, tantangannya ya, kalaupun kita menjalankan usaha ini pakai modal kita sendiri, amanah ini yang paling berat gitu. Terutama juga bukan hanya kepada investor, tapi juga terhadap stakeholder seperti karyawan gitu ya, terhadap tim kita juga. Bukan berarti kita punya uang sendiri, uang kita sendiri, usaha-usaha kita sendiri bisa semena-mena owner gitu kan, nggak bisa juga. Tentu seperti tim, karyawan yang ada di dalam itu juga punya hak yang sama juga. Mereka perlu tahu juga usaha ini
bagaimana, bisa nggak kami berkembang di dalamnya, bisa nggak kami membangun karir di dalamnya, bukan hanya sekedar sebatas kita hanya bekerja terus dibayar sesuai dengan gaji, habis itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemilik kan nggak seperti itu juga gitu ya. Kalau ada yang seperti itu tentu hubungan kerjanya juga tidak akan bertahan lama gitu ya. Pasti orang juga merasa tidak nyaman yang bekerja di dalam situ akhirnya berhenti. Oh ini makan tebu sama urat-uratnya nih gitu. Habis kita diperas habis nih ya gitu. Pasti begitu. Orang pasti nggak nyaman bekerja di tempat kita. Sih. Oke, teman-teman, kita ada waktu 13 menit lagi. Jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya. Masih ada waktu 13 menit lagi. Bang Ramadan, Ya, silakan Kak, silakan. Langsung aja Kak, Kak Lisma. iya. Bang Ridwan, yang ingin ditanyakan itu kita kan masih baru mau mulai. Nah, terus kan tadi udah muncul sistem apa investasi tadi ya. Ada tabel-tabel yang Bang Ridwan kirim gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini, kalau kita pakai itu tentu kita harus lewat step by step ya, Bang ya. Iya, betul. Betul. Sementara kita udah pengen action nih, Bang. Gimana tuh, Bang? Kita kan maunya nggak banyak-banyak gitu. Mungkin ada teman yang mungkin angkanya di bawah 25 gitu kan. Gimana caranya tuh, Bang? Nah, ini yang apa ya? Yang kadang-kadang kita perlu sadari bahwa segala sesuatu itu ada persyaratan. Nah, kalau kita mau terima investasi, sudah mau terima investasi dari luar, berarti kalau saya pribadi syaratnya itu sudah harus terpenuhi. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena apa? Kalau persyaratan minimal itu tidak dipenuhi, potensi untuk terjadinya konflik, masalah, saling menzolimi satu sama lain, itu pasti sangat besar resikonya. Peluangnya sangat besar. Nah, kalau buat saya pribadi, daripada itu dipaksakan, lebih bagus tidak. Oh gitu. Lebih bagus sifatnya pinjam. Cari pinjaman yang istilahnya pinjaman apa ya? Pinjaman lunak lah gitu ya, tanpa bunga, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kalau memang kita sudah mau pakai investasi, ya suka atau tidak suka kita harus persiapin. Ada konsekuensi yang harus kita terima dari situ. Misalnya kayak orang, saya mau nikah nih, tapi saya nggak siap punya kewajiban. Nah kan nggak bisa kan? Saya mau punya istri, tapi saya belum siap untuk nafkahi, saya belum siap untuk mendidik, ya nggak bisa kan gitu. Artinya setiap pilihan selalu ada konsekuensi dan pastikan kita memang sudah sanggup dengan konsekuensi yang harus kita hadapi gitu. Artinya yang sudah Lisma jalani saat ini dengan pinjaman lunak itu udah benar lah ya. Sudah benar. Baik menunggu belajar yang bikin dengan pola Bang Ridwan kasih tadi ya. Betul. Nah, nanti kan di sini teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Mungkin ada yang sudah butuh. Kalau ada yang sudah butuh, jangan nunggu TDA dulu bikin kegiatan. Kita belajar aja dulu sama siapa yang memang bisa ngajarin kita terkait dengan kebutuhan kita. Misalnya kayak Mbak Lisma sudah butuh untuk investasi, misalnya butuh untuk laporan keuangan, boleh cari referensi dari pengurus yang bisa bantu kita untuk bikinkan laporan keuangan atau bisa ngasih tahu kita. Kan kita bisa belajar sama orang lain, atau kita bisa hire orang yang sudah bisa, atau kita bayar orang untuk orang yang ngerjain, kan gitu. Oke. Makasih Bang Ridwan. Ya, sama-sama.
Terima kasih Kak Lisma. Ya, ayo teman-teman yang lain, ada waktu kita 9 menit lagi. Ya, tadi ada Abang singgung masalah syarat minimal harus disiapkan kalau mau investasi. Apa boleh kasih bocoran Bang? Atau dijelaskan detailnya Bang? Kalau kita mau terima investasi dari luar, sebaiknya memang kita sudah pastikan pertama usaha kita itu layak untuk menerima investasi. Layak itu artinya ini tidak hanya menguntungkan kita secara sepihak, gitu ya, tapi juga kita juga harus bisa mempertimbangkan bahwa investor ini juga layak berinvestasi di sini. Kita harus jujur bahwa usaha ini sudah kita set sedemikian rupa, sudah kita uji coba gitu ya. Bahkan syarat dari franchise itu, regulasi yang saya tahu, usaha itu harus sudah buka minimal 5 tahun dan sudah profitable. Kalau tidak terbukti profitable, dia secara regulasi tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kita sudah punya semacam prosedur gitu ya, sudah punya semacam peraturan-peraturan, sudah punya semacam proyeksi perencanaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah terhadap sebuah usaha. Kita sudah punya laporan keuangan, terutama yang penting. Bagaimana caranya supaya kinerja dari usaha yang kita jalankan itu bisa di-report setiap bulan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya. Jadi artinya ya sebenarnya di SBM tadi itu ada 3 modul, minimal 3 modul itu kita jalani semua. Jadi kalau kita ditanya di modul manapun kita bisa jawab, terutama di operasional dan profitability tadi gitu kan. Gimana biayanya, gimana potensinya, dan seterusnya. Jadi memang tidak ujuk-ujuk langsung buka usaha gitu ya, langsung investasi gitu. Oke, teman-teman, ayo silakan Bang If. Bang If mana ini nggak muncul ini? Biasa Bang If ini selalu ada pertanyaan nih. Ayo teman-teman yang lain, manfaatin. Ini kita ada waktu 7 menit lagi. Kak Mary, Kak Marcel ya. Marcel, Bang Diki. Ya, Kak Zura, ada mau ditanya lagi Kak Zura? Sudah cukup, Bang. Udah cukup. Udah berapa bulan Kak? Kak Zura? Jalan 7, alhamdulillah 7 bulan, Bang. Berarti bulan 7 nanti ya, prediksi ya? Enggak, bulan Agustus insya Allah. Oh Agustus. Cowok cewek? Insya Allah perempuan, mudah-mudahan tidak berubah prediksinya. Masya Allah. Mantap. Kak Lisma? Akhirnya ya. Akhirnya. Ini dapat perempuan ya. Iya, alhamdulillah akhirnya ya Bang ya. Percobaan sekian kalinya. Iya. Selamat. Kak Lisma, ada mau ditanya lagi Kak Lisma? Silakan Kak. Gak apa-apa Kak. Silakan Kak. Lanjut aja Kak. Cukup insya Allah. Udah. Gak apa-apa. Tinggal ini aja. Udah terang sih, insya Allah udah terang. Udah terang. Jadi udah tahu memposisikan lah. Atau gini Kak, mau ditanya gini, apa plus minus antara pinjaman dengan investasi? Kalau ngelihat itu tabel Bang Ridwan tadi, itu bayanginnya bikinnya, aduh gimana ya, gitu. Banyak belajar sampai ke situ ya, Bang Ridwan ya. Iya betul. Artinya kalau kita sudah siap, sudah mau terima uang dari luar, ini memang konsekuensinya jauh lebih berat dibandingkan kita harus pakai uang sendiri. Iya. Dibandingkan kita pakai uang pinjaman dari orang tua, dari suami, dari istri gitu ya, dari keluarga, itu resikonya jauh lebih besar. Jadi memang
Apalagi kalau nanti sampai ke IPO ya, sampai ke bursa saham, bursa efek, nah itu tingkatannya lebih tinggi lagi di situ. Jadi memang kita secara apa istilahnya harus akuntabel. Jadi memang kita harus terbuka. Bahkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam bursa efek itu, bursa saham, itu mereka mempublikasi laporan keuangannya. Bisa dilihat secara publik. Bagaimana laporan Gojek, laporan Grab, laporan Unilever, terbuka terang benderang. Kita tinggal baca saja laporannya mereka, omset yang mereka berapa, biaya mereka berapa gitu. Iya. Begitu konsekuensinya kan, kalau Iya. sudah sampai ke publik. Itu nggak bahaya tuh Bang bagi kompetitor Bang ya? Laporan keuangan terbuka gitu. Enggak, apa yang dibahayakan? Orang satu sama lain saling lihat kan mereka. Lihat ya. Iya, saling lihat. Strateginya nggak kelihatan dari situ kan? Iya. Hanya saja UKM ini terlalu khawatirnya terlalu tinggi gitu. Bahkan sampai riset pun terlalu khawatir. Iya. Oke, kita waktu 3 menit lagi ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Ada pertanyaan nih dari Fahmi. Rami, oh ya, ini minta materi. Rami, ada yang mau ditanya Kak Rami? Mumpung ini masih ada waktu kita. Untuk materi nanti teman-teman boleh japri ke nomor saya, nanti saya kirim link rekaman ini. Jadi teman-teman bisa dapatkan rekamannya, tinggal japri aja ke nomor WA ini ya, di grup ada nama Ramadan. Bang Ramadan, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ya, silakan Kak. Bang Ridwan, menarik karena pernah tanya juga ke Bang Ridwan soal ini. Cuman kalau yang di Klaperpai terapkan, apakah kan ada jangka waktu tuh, ada termnya itu perjanjian kerjasamanya. Misalnya seandainya nih, tadi dibilang jangka waktunya per setahun. Seandainya si investor itu memiliki kebutuhan dan membutuhkan uangnya, misalnya dia pengen tarik, itu dibolehkan dengan ketentuan beberapa ketentuan. Nah, otomatis kalau seandainya diperbolehkan seperti itu, otomatis kan si pengelola kehilangan kekurangan dana tuh, kekurangan dana. Apakah langsung peraturan dibuat kalau yang di Klaperpai ya? Apakah langsung dicarikan investor lain atau bagaimana mensiasatinya kalau seandainya tidak ditemukan investor seperti itu? Caranya yang dilakukan Klaperpai seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya, kalau di kita kan salah satu syarat mereka boleh menarik investasi itu di luar waktu yang sudah ditentukan adalah dengan catatan tidak merugikan pihak lain, baik itu pengelola ataupun investor yang lain, gitu ya. Jadi artinya kalau kita sendiri sih antisipasinya kita sudah punya cadangan. Jadi kalau seandainya dia mencabut investasinya, kita tinggal masukin investasi kita ke dalam. Itu option yang kita punya. Dan kita juga mengeset bahwa sebenarnya investor itu sebenarnya berani investasi lebih besar, hanya saja kita membatasi investasinya mereka. Misalnya, mereka sebenarnya mau tuh investasi satu toko, satu orang, cuman kita nggak kasih gitu. Kita cuma kasih misalnya sebagian kecil saja, sehingga ya kalaupun ada yang keluar cabut, itu pasti rebutan orang yang mau masuk ke dalam gitu kan. Apalagi kalau memang investasi kita menarik gitu ya, hasilnya juga menarik, sehingga ya pasti dia sayang banget ini kalau mau cabut investasi ini gitu kan. Ya itu biasanya trik-trik yang kita bikin gitu ya. Pertama kita punya cadangan, jadi kalaupun ada yang tiba-tiba mencabut investasinya, kita bisa masukin investasi cadangan kita atau uang cadangan kita. Yang kedua, kita memang membatasi jumlah investasi, artinya tidak, kita berusaha sebisa mungkin supaya investasi ini tidak full satu orang. Yang ketiga,
kita membuat investasi ini semenarik mungkin. Sehingga orang akan berpikir berkali-kali pada saat dia mencabut investasinya di tempat kita. Itu biasanya trik-trik yang kita sih, Pak Rahmi. Oke, siap Bang Ridwan. Simpelnya Cici aja panggilnya. Biasa dipanggil Cici. Bang Ridwan, satu lagi. Kalau biasanya kan kita buka investor tuh kalau kita mau berinvestasi rata-rata itu bisnisnya udah jalan sekian tahun misalnya kan ya, biar pasti hasil yang didapat itu tuh nggak keliru sesuai simulasi gitu kan ya, berharap kan bahkan lebih dari simulasi. Itu investor berpikirnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan bisnis yang baru gitu Bang Ridwan, seorang pengelola pengen mendapatkan investasi dari bisnis yang baru yang akan dikelolanya. Apa yang paling penting banget dipersiapkan oleh si pengelola tersebut supaya dia dapatkan investor yang bisa yakin bahwa bisnisnya itu tuh bisa menghasilkan sesuai dengan simulasi bahkan lebih, gitu Bang Ridwan. Ya. Nah, ini sekali lagi terkait masalah keterampilan pengelola. Ya, kalau kita semakin ahli di sebuah sebuah bidang gitu ya, itu pasti rebutan itu yang mau. Kayak kemarin saya lihat ya, Elon Musk itu baru saja mengakuisisi Twitter, kan? Dan Elon Musk ini pada saat dia mengakuisisi Twitter itu dia pakai investor. Berapa triliun gitu ya dia mengakuisisi Twitter. Dan itu dia mencari investor itu dalam waktu sebentar, sangat singkat gitu, dia sudah dapat investor. Karena apa ya, memang si Elon Musk ini sudah membangun reputasinya sedemikian rupa gitu ya, sehingga orang sangat percaya dengan dia. Kita juga gitu, artinya kalau kita mampu membangun atau mendesain sebuah usaha yang menarik gitu ya, itu pasti investornya sudah banyak banget. Kalau yang lokal itu kayak kemarin saya dengar itu namanya, kalau teman-teman pernah dengar namanya Arif Muhammad gitu ya. Dia dulu pemilik akun Twitter Pocong. Dia baru-baru ini belakangan ini lagi bikin gimmick seperti klub Vespa gitu ya. Dia bagi-bagi 100 Vespa gratis gitu ya. Itu ada sponsor itu dia. Karena memang proyeknya sangat besar sehingga sponsornya pada saat ngeluarin uang yang nilainya fantastis pun itu juga sangat percaya diri. Karena memang reputasi tadi gitu ya. Nah, kalau kita yang belum punya reputasi, nah ini tantangannya di situ. Gitu kan. Nah, mulailah kita membangun reputasi kita bahwa kita adalah orang yang memang amanah, terus kita juga mampu mendesain sebuah bisnis itu yang profitable. Gitu. Jadi memang segala sesuatu buat saya pribadi ada prosesnya, harus ada tahap-tahap yang harus dilewati oleh seseorang, tidak bisa dia baru buka atau belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba menawarkan investasi miliaran, ratusan juta. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Dan waktu sempat di sharing literasi keuangan, ya saya juga mengingatkan sama teman-teman kenapa di Indonesia ini sangat banyak sekali korban penipuan skema Ponzi. Karena salah satunya adalah pengetahuan terhadap literasi keuangan itu sangat rendah. Orang gampang banget diiming-imingi dengan skema-skema Ponzi itu. Oh, naruh sekian, besok dapat sekian. Gitu ya. Sehingga korbannya itu juga bukan orang-orang dari kelas menengah ke bawah, tapi juga banyak sekali yang dari kelas menengah ke atas. Balik lagi bukan kelasnya, tapi juga knowledge yang perlu diketahui. Dan kita belajar literasi keuangan, harapannya kita juga bisa meminimalisir masalah penipuan-penipuan ini tadi. Dan itu fakta di Indonesia ya. Dulu ada first travel, ada macam-macam ya. Itu skema-skema Ponzi yang memang akhirnya merusak.
Itu kira-kira Mbak Cici. Oke, Terima kasih Bang. Bang Ridwan. Sama-sama. Terima kasih Kak Cici. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, waktu kita sudah lewat, kita sudahi dulu acara ini. Kebetulan sudah azan sholat asar. Kepada Bang Ridwan, kami ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman semua, kami ucapkan juga terima kasih. Bagi teman-teman yang memiliki masalah di bisnisnya, boleh ajukan agar kita buat acara seperti ini lagi ya, Zoominar, masalah di bisnisnya. Jadi masalah di satu bisnis, tapi teman-teman yang lain bisa dapat sharing ilmunya. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah acara ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.